예? 맞네. 그놈이네. 그때 그 자기야. 아니요, 저 그쪽 자기 아닙니다. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di Sera Channel. Guys, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bahas alur cerita drakor terbaru dan drakor ini masih ongoing. Judulnya My Man is Stupid. My Man is Stupid ini merupakan drakor romantis komedi fantasi terbaru yang dibintangi oleh Jang Dong Yoon dan Nana, menceritakan kisah cinta antara peri cinta dengan manusia yang terikat dengan masa lalu yang tragis. Nah, ini dia Jang Dong Yoon, ini berperan sebagai Chon Sang Hyuk, sebagai peri cinta yang sudah hidup di dunia sekitar 500 tahun bersama 3 rekannya. Ia kehilangan sayapnya karena kejadian tragis di masa lampau. Hal tersebut yang kemudian membuatnya hidup sebagai manusia untuk mendapatkan kembali sayapnya. Ia dan rekan-rekannya dibantu manusia yang sudah turun-menurun memperlancar misi mereka sebagai pecinta. Nah, mereka itu tugasnya menjodohkan manusia yang mempunyai ikatan benang merah sehingga mereka dapat bersatu. Lalu, Chon Sang Hyuk ini pulang ke rumah karena sudah menjalankan tugasnya. Setiba di rumah, dia melihat rumahnya itu berantakan. Padahal di rumah tersebut ada teman-temannya juga, tetapi mereka sibuk bermain game dan tidak sama sekali membantu pekerjaan rumah. Nah, ini mereka sedang makan sambil membahas pekerjaan mereka yang anehnya tidak berkembang melihat panah yang merupakan target mereka meredup. Seharusnya panah tersebut harus terang sampai ke atas. Dan tidak lain ini akibat ulah Donggu, itu temannya, yang salah memanah pasangan manusia. Nah, selagi mereka membahas target mereka ya, ini kelas balik alasan kenapa mereka dikutuk dan kehilangan sayap karena akibat ulah Sang Hyuk yang pada saat itu ada misi memanah seorang wanita kerajaan tetapi dihalangi oleh Sang Hyuk. Alhasil panah tersebut menancap di badan Sang Hyuk dan ketiga temannya juga kena imbas kehilangan sayap mereka. Dan salah satu temannya itu diubah menjadi anjing karena dia yang menembakkan panahnya. Nah, mereka pun penasaran dengan wanita kerajaan tersebut, di manakah dia berada setelah berinkarnasi selama 500 tahun lamanya. Oke, next di sini ada Oh Baekhyun yang diperankan oleh Nana. Dia berperan sebagai dokter hewan di sini. Baekhyun ini sangat terkenal di kalangan laki-laki karena kecantikannya. Melihat hal tersebut, para perawat mulai membicarakan dokter Oh Baekhyun tersebut. Dia bilang dokter Baekhyun ini memiliki kisah asmara yang menyedihkan. Setiap laki-laki yang mengajaknya berkencan, laki-laki tersebut akan terkena musibah atau terluka. Itu dialaminya dari kecil. Karena hal tersebut, dokter Oh Baekhyun ini memilih menjadi dokter hewan karena hewan tidak akan terluka bahkan jika ia mencintainya. Dan dokter Oh ini merupakan yatim piatu, dia nggak punya keluarga. Karena hal tersebut, akhirnya dokter Baekhyun ini dan temannya iseng menemui peramal dan peramal tersebut bilang alasan Baekhyun ini tidak bisa mempunyai pacar adalah dia dulu pernah melakukan dosa besar pada kehidupan masa lampaunya. Dan peramal tersebut memberikan saran untuk Baekhyun pergi ke puncak gunung Inwang dan menghadap ke sisi timur sebanyak 1000 kali agar kutukan dia hilang dan bisa berpacaran seperti pasangan normal. Tetapi sahabatnya tidak mempercayai itu dan mengajak Baekhyun ini keluar. Sebelum keluar ruangan, peramal laki-laki tersebut berbicara tentang plat nomor mobil yang akan terjadi kecelakaan. Dan ternyata benar kecelakaan terjadi. Melihat hal tersebut, Baekhyun kembali menemui peramal laki-laki itu dan ternyata sudah nggak ada lagi. Nah, karena dia mempercaya hal itu, makanya dia setiap hari naik gunung Inwang itu. Dan pada saat dia naik gunung Inwang, saat turun dia melihat ada seorang laki-laki yang menurutnya tampan sekali dan tidak lain laki-laki itu adalah Sang Hyuk. Dan Sang Hyuk ini sendiri juga setiap hari menaiki gunung itu. Dan kita belum tahu nih kenapa si Sang Hyuk ini pergi ke gunung juga.
Oke, udah pulang dari gunung, Baekhyun pulang ke rumah dan ini dia sahabat yang menemaninya saat menemui peramal kemarin. Dan di sini sahabat itu sedang siaran langsung. Di sini Baekhyun sedang makan malam dan tiba-tiba temennya itu juga keluar menemui Baekhyun untuk makan-makan. Dan di sini mereka berbicara tentang kegiatan Baekhyun yang mendaki gunung itu 1000 kali. Nah, ini next scan selanjutnya di mana Sang-hyuk ini dan teman-temannya itu pergi ke sebuah tempat bilik cinta. Nah, ini tempat markas mereka menjalankan tugas sebagai peri cinta. Jadi mereka itu bekerja sebagai peri cinta, ditolong sama manusia yang turun-menurun. Nah, berkat peri cinta ini mereka para Sang-hyuk dan ketiga rekannya itu jadi bilik cinta ini sangat populer di kalangan wanita-wanita karena bisa menjodohkan pasangan sampai menikah. Dan ini contoh bosnya yang terakhir yang masih muda sampai dia punya anak. Nah, ini kilas balik di mana mereka melakukan tugas yaitu memanah seorang laki-laki dan perempuan yang punya ikatan benang merah sehingga akhirnya mereka bersatu. Nah, ini Sang-hyuk pergi ke gunung lagi guys, tetapi teman-temannya itu meminta Dang-hyuk itu segera pulang untuk memasak dan akhirnya Sang-hyuk pulang. Nah, saat pulang dia melihat parkir mobilnya itu dihalangi sama sebuah mobil dan dia berinisiatif untuk mampir ke sebuah kafe tempat makan gitu di daerah gunung untuk menanyakan mobil yang parkir di depan mobilnya. Nah, di sini dia bertemu sama Baekhyun yang saat itu Baekhyun ini lagi mabuk dan memanggil dia sayang dan jatuh pingsan. Alhasil, ibu yang punya kafe tersebut meminta Sang-hyuk ini untuk mengantarkan pulang Baekhyun yang lagi mabuk. Padahal Baekhyun di sini dan Sang-hyuk itu belum saling kenal, guys. Dan di sini Sang-hyuk menanyakan tempat tinggal Baekhyun itu di mana, tetapi karena terlalu mabuk, jadi dia tidak tahu di mana tempat tinggal Baekhyun berada. Nah, di sini ada scan di mana seorang perempuan itu menemukan sebuah mayat di daerah gunung yang sering Baekhyun dan Sang-hyuk itu naikin. Nah, pagi tiba, si Baekhyun ini bukannya dititipkan di hotel atau di mana, ternyata Sang-hyuk itu mengantarkannya ke kantor polisi karena dia tuh nggak tahu Baekhyun itu tinggal di mana. Nah, oke, next di sini Sang-hyuk ketemu lagi sama bosnya dan di sini bosnya itu kayak ngasih sebuah tiket konser peri cinta dan dia berharap Sang-hyuk ini pergi dan tiba-tiba ada telepon. Itu ada telepon dari temannya yang memberitahu bahwa ada seorang perempuan yang sudah lama Sang-hyuk ini cari, tiba-tiba diketemuin mayatnya. Nah, ini flashback di mana ternyata si perempuan itu adalah salah satu cintanya si Sang-hyuk ini dulu dan ternyata sekarang tuh baru diketemuin mayatnya di gunung yang sering si Sang-hyuk ini naikin, padahal dia setiap hari tapi dia nggak tahu mayat perempuan yang dia cintai dulu itu dikubur di gunung tersebut. Nah, di sini ada background lagi mampir ke kafe tempat di daerah gunung dan menanyakan kepada ibu yang punya kafe itu gimana dia kemarin pingsan. Dan karena tidak punya teman saat minum-minum, akhirnya ibu kafe itu menyuruh si background ini minum sama ada seorang perempuan yang minum juga sendiri. Dan di sini mereka bercerita tentang asmara dan mereka bertukar nomor handphone. Akhirnya mereka berpisah karena si temennya ini udah mau pulang. Nah, di sini Baekhyun juga mendapatkan sebuah tiket yang didapat juga sama Sang-hyuk. Tiket itu kayak konser peri cinta gitu. Nah, ini dia konser peri cintanya. Jadi, di sini si Sang-hyuk ini lagi melihat sebuah lukisan peri cinta yang sangat besar. Terus tiba-tiba ada Baekhyun sendiri juga datang dan Baekhyun sangat membenci peri cinta karena peri cinta itu tidak pernah menembakkan panahnya
ke dia sehingga dia itu belum menemukan pasangan hidupnya. Dan tiba-tiba dia tuh keinget sama Sang-hyuk ini adalah laki-laki yang dia temuin saat mabuk. Dan dia menanyakan bagaimana ceritanya si Sang-hyuk ini bisa menempatkannya di kantor polisi bukan nganter pulang. Kemudian Baekhyun ini mengajak berkenalan dan menanyakan nama si Sang-hyuk ini. Tapi Sang-hyuk ini nggak mau nih ngasih tahu namanya. Tiba-tiba si Baekhyun ini memiliki ide untuk memanggilnya dengan Tuan Superman. Nah, di sini Baekhyun itu bercerita bagaimana dia tuh pengen banget punya pasangan, tapi si pecinta itu nggak pernah ngasih pasangan. Dan di sini si Sang-hyuk itu ngelihat secara kekuatannya bahwa si Baekhyun ini emang nggak punya benang merah, yang artinya si Baekhyun ini nggak punya takdir atau pasangan yang ingin dijodohkan sama dia. Nah, di sini Baekhyun itu kayak mencium sesuatu yang mengingatkan dia saat mabuk, dan dia mengendus-ngendus bau badan si Sang-hyuk ini yang menurutnya itu bau itu wangi banget. Saat mengendus-hendus, muka mereka tuh jadi bertatapan dan itu membuat Sang-hyuk itu jadi malu guys dan terkejut. Nah, itu dia guys untuk alur cerita episode 1 dari drakor My Man is Stupid. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Next, tungguin episode selanjutnya ya.